فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Wasithiyah. Terakhir kita membahas sebuah syubhat yang disebutkan dalam kitab Tafsir Al-Jalalain di akhir surat Al-Maidah, bahwasanya dia mengatakan wa khassal aqlu dzatah, dan akal mengkhususkan akalnya. Secara akal, ilmunya Allah itu atau kemampuan Allah itu tidak masuk ke dalam cakupan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mampu atas segala sesuatu kecuali zatnya. Artinya dia tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Itu kekuasaannya meliputi siapa? Selain dia. Ini secara apa? Secara akal. Falaisa 'alaiha biqadir. Maka Allah tidak maha mampu atas dirinya sendiri, atas zatnya. Secara apa? Secara akal. Ini yang ingin dibantah oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Karena ilmunya Allah dan kemampuannya, kudrahnya Allah itu meliputi segala sesuatu, tidak boleh dikhususkan dengannya suatu apapun. Nah, qala rahimahullahu taala wa nahnu nunakishu hadzal kalam. Dan kita akan mendebat pendapat ini dari dua sisi. Al-wajhul awal annahu la hukma lil aqli fi ma yata'allaqu bi dzatillahi wa sifati. Bantahan yang pertama bahwasanya tidak ada hukum bagi akal pada apa-apa yang terkait dengan zat Allah dan sifatnya. Tidak boleh menggunakan akal ketika membahas tentang zat Allah dan juga sifatnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wajib menggunakan Al-Qur'an dan juga sunnah. Enggak boleh semata-mata pakai apa? Akal mengkhususkannya. Bahwasanya diri Allah itu tidak masuk ke dalam kudrohnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kata mereka wa khassal aqlu, dan secara akal dikeluarkan dari sifat kudroh ini apa? Dirinya sendiri. Dirinya Allah itu tidak masuk ke dalam cakupan kudrohnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jawaban yang pertama, tidak ada hukum bagi akal dalam pembahasan tentang zat Allah dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Bal la hukma lahu fi jami'il umuril ghaibiyah. Bahkan tidak ada hukum bagi akal dalam semua urusan-urusan gaib. Dalam perkara gaib tidak boleh menggunakan apa ini? Akal. Zatnya Allah dan juga sifatnya ini termasuk pembahasan apa? Gaib. Tidak bisa menggunakan akal. Wa wadhifatul aqli fiha taslim at-tam. Dan tugas akal dalam perkara-perkara gaib adalah pasrah yang sempurna. Ini tugasnya akal. Nah, wa an na'lama anna ma dzakarahu Allah taala min hadzal umur laisa muhalan, dan agar kita mengetahui bahwasanya semua yang Allah sebutkan dari perkara-perkara ini bukanlah perkara yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadza yuqal innan nususa la ya'ti bimuhal. Oleh karena itu dikatakan bahwasanya nas-nas, dalil-dalil itu tidak datang dengan membawa perkara yang mustahil. Wa inna ma ya'ti bimuharin ay ma yuhirul uqul, tapi dia mendatangkan dengan sesuatu yang membuat bingung apa ini? Akal. Tapi bukan perkara yang enggak masuk apa? Akal, tapi yang membuat apa? Bingung. Yang membuat akal tidak mampu menjangkau kesempurnaannya. Nah, li'annaha tasma' ma la tudrikuhu wa la tatatasawwaru. Dikarenakan dia bisa mendengar sesuatu yang tidak bisa dia dapatkan dan tidak pula dia bisa membayangkannya. Seperti apa? Seperti ruh. Dia tahu dalam dirinya ada ruh, tapi tidak bisa dia membayangkan bagaimana bentuk apanya? Ruhnya. Dia tahu ada angin, tapi dia tidak bisa membayangkan bagaimana bentuk apanya? Anginnya. Dia bisa mendengar suara, tapi tidak tahu bagaimana bentuk dan gambaran dari apanya? Suara itu bagaimana? Bisa diketahui, tapi tidak bisa dibayangkan. Nah, sehingga tugasnya akal dalam perkara-perkara gaib adalah apa ini? At-taslimut tam, pasrah dengan apa ini? Sempurna. Nah, al-wajhu tsani, sisi yang kedua untuk membantahnya. Sisi yang pertama bahwasanya akal tidak ada peluang untuk masuk dalam perkara-perkara apa ini? Gaib. Sisi yang kedua, qauluhu falaisa 'alaiha qadir biqadir.
maka Allah tidaklah mampu atasnya, atas dirinya sendiri, atas zatnya. Ada qata'un azim, ini adalah kesalahan besar. Kaifa la yaqdir ala nafsihi wa huwa qadirun ala ghairi. Bagaimana mungkin Allah tidak mampu atas dirinya sendiri sementara dia mampu atas siapa? Selain dia. Atas makhluk saja selain dirinya Allah itu maha mampu, masa nggak mampu atas siapanya? Dirinya sendiri. Ini kan aneh. Nggak mungkin. Allah maha mampu atas segala sesuatu selain dirinya, tapi ketika terkait dengan dirinya malah dia justru apa ini? Tidak mampu. Nah, sehingga ini khata'un azim, kata beliau, ini kesalahan besar, kesalahan fatal. Fakalamuhu hadza yastalzim annahu la yaqdir an yastawi. Sehingga ucapan ini konsekuensinya adalah Allah tidak mampu untuk beristiwa, tidak mampu mengistiwakan siapanya? Dirinya. Karena terkait dengan siapanya? Dirinya. Allah tidak mampu berarti untuk mengistiwakan apanya? Dirinya. Wala an yatakallam, tidak pula Allah mampu berbicara. Allah orang nggak mampu, Allah tidak menguasai siapanya? Dirinya. Allah tidak mampu berarti berbicara. Wala an yanzila ila sama'id dunya, berarti Allah juga tidak mampu untuk turun ke langit apa? Dunia. Orang dia tidak menguasai siapanya? Dirinya. Sehingga ucapan ini konsekuensinya apa? Parah tidak? Parah, batil. Berarti Allah tidak mampu apa? Tidak mampu turun ke langit dunia, tidak mampu beristiwa di atas arsy, dan tidak mampu berbicara. Nah, orang Allah tidak menguasai apanya? Dirinya sendiri. Nah. Wala yaf'al syai'an abadan, tidak pula melakukan apapun. Allah tidak mampu menghukum. Orang nggak menguasai siapa? Dirinya sendiri. Nah, wa hadza khatirun jidda, dan ini sangat berbahaya. Ucapan Allah menguasai segala sesuatu kecuali siapanya? Dirinya. Ini ucapan yang sangat apa ini? Berbahaya. Lakin law qala qail la'allahu yurid khassal aqlu dzatah falaysa 'alaiha biqadir, yakni la yaqdir ala an yalhaqa nafsahu naqsan. Kalau ada yang mengatakan, mungkin yang ngasih husnuzon sama tafsir Jalalain ini, mungkin yang dia inginkan bahwasanya akal itu mengeluarkan zatnya dari kemampuannya itu, maknanya adalah Allah tidak mampu untuk menimpakan kepada dirinya sendiri kekurangan-kekurangan. Itu maknanya. Allah tidak mampu menimpakan pada dirinya apa? Sifat-sifat yang kurang, yang tidak sempurna, aib-aib, itu Allah tidak mampu katanya. Qulna, maka kita katakan, inna hadza lam yadkhul fil umum hatta yahtaja ila ikhrajin wa taksis. Kita katakan ini sama sekali nggak masuk dalam pembahasan. Yang dimaksud dengan kemampuan di sini bukan kemampuan menimpakan apa ini? Kejelekan kepada diri sendiri. Ini nggak perlu dikhususkan karena memang nggak masuk sama sekali. Kalau sudah tidak masuk dalam pembahasan, yang ngapain dikeluarkan? Nah, li'anal qudrah innama tata'allaqu bil asya' al mumkinah. Dikarenakan sifat kudrah itu, kemampuan, itu hanya terkait dengan perkara-perkara yang sifatnya mungkin. Bukan perkara-perkara yang sifatnya tidak mungkin. La li'anna ghairul mungkin laisa bisyai', karena perkara yang tidak mungkin itu nggak dianggap, nggak ada apa-apanya. Sehingga nggak masuk memang dari pembahasan dari awal. Sehingga nggak perlu dikhususkan, nggak perlu dikeluarkan dari keumuman. La fil kharij wala fil zihn. Tidak yang ada di alam nyata, tidak pula yang ada di dalam benak. Fal qudrah la tata'allaqu bil mustahil. Maka yang namanya kudrah, kemampuan, itu tidak terkait dengan perkara-perkara yang mustahil. Nah, seperti apa? Bisa tidak ada nggak orang yang mampu untuk menjadikan matahari terbit dari barat misalnya? Ini mungkin atau mustahil? Sehingga nggak ditanyakan mampu atau apa? Tidak, itu maknanya. Yang ditanyakan mampu atau tidaknya kalau perkaranya itu perkara yang apa ini? Memungkinkan. Paham kaidahnya nih ya? Sifat kudrah itu, kemampuan, itu terkait dengan perkara yang masih mungkin. Mungkin atau tidak, baru ditanyakan mampu atau tidak. Kalau udah tidak mungkin, nggak usah ditanyakan mampu atau apa? Tidak. Bisa nggak Rosidin mindahkan semua meja ini dalam 1 detik ke sana? Mungkinnya nggak? Mungkinnya mungkin tidak. Mungkinnya mungkin nggak? Mungkin aja, ditendangnya sekali semua langsung dalam sekali. Mungkinnya mungkin. Tapi mampu tidak dia? Nggak mampu. Nah, ini perkara yang mungkin. Iya kan? Nah, baru bisa ditanyakan mampu atau tidak. Kalau perkara yang sudah tidak mungkin, nggak usah ditanyakan apa ini? Mampu atau tidak, itu maknanya.
Bahwasanya sifat kudrah itu terkait dengan bil mungkinat, tidak masuk pada pembahasan yang mustahilat. Nah, bi khilafil ilm, berbeda dengan ilmu. Kalau ilmu mencakup perkara yang mustahil sekalipun, ilmu Allah itu mencakup perkara yang apa? Yang mustahil sekalipun. Nah, seandainya ada dua sesembahan kemarin, laukana fihima alihatan. Kalau seandainya ada dua pencipta di langit dan di bumi, apa kejadian yang terjadi? Lafasadata. Niscaya bumi dan langit itu akan apa? Rusak. Ini mustahil atau mungkin terjadi? Mustahil, nggak ada, kan ada dua pencipta. Selain Allah Subhanahu wa taala pasti cuma Allah pencipta. Tapi kalaupun ada, ini kan mustahil. Allah tahu nggak bagaimana kejadiannya? Tahu. Kalau ilmu Allah itu mencakup perkara yang mustahil. Tapi kudrah, sifat kudrah itu kemampuan hanya terkait dengan perkara yang mungkin saja. Kalau sudah nggak mungkin, nggak usah ditanyakan mampu atau apa, tidak mampu. Karena memang perkaranya memang nggak mungkin apa terjadi. Nah, sehingga yang ditanyakan mampu atau tidak mampu itu adalah perkara yang masih mungkin untuk dilakukan. Nah, makanya Nabi Sulaiman menantang para prajuritnya, pasukannya, untuk siapa yang memindahkan singgasananya siapa? Singgasananya Bilqis. Karena bagi zaman mereka itu termasuk yang perkara yang apa? Mungkin. Makanya Ifrit berani menawarkan. Nah, sebelum kamu bangkit dari tempat dudukmu, aku akan datangkan. Yang satu apa? Lebih cepat lagi, sebelum matamu apa? Berkedip, udah aku apa? Aku datangkan. Nah, sehingga ditanya siapa yang mampu. Karena itu termasuk apa? Perkara yang mungkin. Siapa yang bisa mindahkan dari sana itu singgasananya Bilqis? Nah, baru ditanya mampu atau tidak mampu. Kalau perkara yang mustahil, nggak usah tanya, nggak usah cari siapa yang mampu atau tidak mampu. Nah, fayam bagilil insan an yata'addab fi ma yata'allaqu bi janibir rububiyah. Maka selayaknya bagi seseorang untuk dia beradab dalam perkara yang terkait dengan sisi rububiyahnya siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Li'annal maqama maqamun azim, karena kedudukan ini adalah kedudukan yang besar, yang agung. Wal wajib 'alal mar'i nahwahu an yastaslima wa yaslam wa yuslim. Sehingga yang wajib bagi seorang dalam masalah seperti ini adalah untuk dia pasrah dan menyerahkan dirinya. Tidak terlalu banyak apa ini pertanyaan. Apakah sifatnya kudrahnya Allah itu meliputi dirinya atau tidak? Allah bilang Allah ala kulli syai'in apa? Qadir. Allah maha mampu atas segala sesuatu, sudah. Nah, idzan, maka kalau begitu, nahnu nutliqu ma atlaqahullah. Maka kalau gitu kita pun memutlakkan apa yang Allah mutlakkan. Nggak usah dibatas-batasi. Kalau Allah nggak membatasi, kita pun ikut apa? Nggak usah membatasi. Naqulu, kita katakan, innallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwasanya Allah maha mampu atas segala sesuatu. Bidun istisnain, tanpa perlu adanya pengecualian. Tafsir Jalalain tadi apa bilang? Pengecualiannya apa? Kecuali apanya? Zatnya. Allah tidak mampu atas zatnya, atas dirinya. Nah, maka kita Ahlussunnah wal Jamaah enggak seperti itu. Kita mengatakan memutlakan sebagaimana Allah memutlakannya. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Titik. Enggak pakai apa? Kecuali, enggak usah. Ini dalam rangka beradab kepada siapa ini? Pada Allah Subhanahu wa taala. Fi hadhil ayat min sifatillahi ta'ala. Di dalam ayat ini terdapat beberapa sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, itsbatu umumi ilmillahi ala wajhi tafsil. Penetapan keumuman sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala secara terperinci. Dalam ayat ini, ayat yang terakhir kita baca, bahwasanya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Oh, secara tafsir ini, secara ijmal ini ya. Itu ijmal, tafsir. Tafsir juga. Kalau ayatnya ini ijmal, secara umum nggak disebutkan. Dan ilmu Allah itu mencakup, meliputi segala sesuatu. Bikulli syai'in. Nah. Wa itsbat umum qudratillahi ta'ala. Dan juga penetapan keumuman, luasnya cakupan kudrah kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Ini dari mana? Dari awalnya. Ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu Allah itu maha mampu, nggak ada pengecualian. Wal faidah al maslakiyah minal iman bil ilmi wal qudrah,
dan faedah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari kita beriman dengan sifat ilmu dan sifat kudrah, kemampuan Allah, adalah quwwatu muraqabatillahi wal khauf minhu. Adalah kuatnya rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita yakin Dia mengetahui dan juga Maha apa ini? Mampu atas diri kita. Kapan saja Allah mau menghukum kita, Allah bisa. Kapan saja Allah mau mengambil nikmat yang ada pada diri kita, Allah mampu. Sehingga itu akan memunculkan apa ini? Rasa apa? Rasa takut dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang syubhat yang disebutkan dalam tafsir Al-Jalalain, dan telah kita sebutkan dua bantahannya. Yang pertama adalah tidak ada pakai apa ini? Akal-akalan dalam membahas ilmu apa ini? Yang gaib terkait dengan zatnya Allah atau sifatnya Allah, maka nggak boleh pakai apa? Pakai akal. Kemudian bantahan yang kedua, bahwasanya ucapan itu mengandung konsekuensi yang rusak, yang parah. Kalau Allah tidak mampu atas dirinya, berarti Allah tidak mampu apa? Beristiwa. Allah tidak mampu untuk turun dari arsy-Nya ke langit apa? Dunia. Allah tidak mampu untuk berbicara. Allah tidak mampu menghukum siapanya? Hambanya. Ini konsekuensinya, dan ini konsekuensi yang batil. Dan konsekuensi yang batil menunjukkan pendapatnya itu adalah pendapat yang batil. Kalau konsekuensinya batil. Nah, adapun lanjutannya insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.